Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mulyana dengan NIM 22150096. Kali ini saya akan membuat sebuah video dengan tema Nalar Bayani, Burhani, dan Irfani untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dan saya berasal dari A4. Apa itu nalar bayani, burhani, dan irfani? Rumusan nalar bayani, burhani, dan irfani dibuat oleh Muhammad Abid al-Jabiri dalam Nad al-Aqil al-Farabi, namun secara definitif telah dikenal luas dalam tradisi Yunani, bahkan digunakan juga dalam Islam. Istilah ini kemudian digunakan oleh Muhammadiyah untuk menjelaskan istilah usul fikih yang lebih dahulu populer di kalangan Muslim di Indonesia. Nalar bayani. Bayani adalah metode menafsirkan kitab dan syarat produksi kitab dengan dua makna utama. Yang pertama, insihal yang berarti pemecahan. Yang kedua, wuduh yang artinya penjelasan. Dalam epistemologi Islam, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas secara langsung dan tidak langsung dan dijustifikasikan oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi atau istidah. Fungsi bayani. Yang pertama adalah memahami teks untuk mendapatkan makna yang terkandung di dalam lafaz. Yang kedua, menentukan arah dan kebenaran berdasarkan teks yang ada. Yang ketiga, fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu burhani. Burhani berarti bukti jelas dan rinci. Secara epistemologi, burhani merupakan cara berpikir masyarakat Arab yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal. Dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu, sebuah pengetahuan bertumpu pada hubungan sebab akibat. Pendekatan burhani ini dijadikan realitas teks dan konteksnya sebagai sumber kajian. Dalam pendekatan burhani ini mencakup metode taklili yang merupakan memahami realitas teks berdasarkan filosofis. Realitas merupakan meliputi realitas alam, sejarah, sosial, budaya. Dengan kata lain, usul fikih tidak hanya berisi analisis mengenai argumen dan penalaran hukum belaka, melainkan di dalamnya terdapat pembicaraan mengenai logika formal, teologi dialektik, teologi linguistik, dan epistemologi hukum. Fungsi burhani. Yang pertama, penalaran rasional atau al-istidlal al-aqli. Mengartikan bahwa penalaran rasional bukan sekedar berpikir logis biasa, tetapi proses deduktif yang ketat di mana kesimpulan ditarik secara niscaya dari premis-premis yang pasti. Yang kedua, membangun pengetahuan yang valid. Artinya, membangun pengetahuan yang tidak hanya benar, tetapi juga terbukti dan tidak mungkin salah. Yang ketiga, alat analisis kritis, yang artinya untuk menguji dan memverifikasi klaim pengetahuan. Membedakan antara argumen yang kuat dan yang lemah, antara kebenaran sejati dan ilusi. Yang keempat, mendorong pemikiran ilmiah. Mendorong pemikiran ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Irfani. Irfani merupakan bentuk masdar dari kata arafah, searti dengan al-ma'rifah. Kata itu dikenal dalam kalangan sufi muslim untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang paling luhur yang hadir di dalam hati melalui kasyf dan ilham. Kaum sufi membedakan pengetahuan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, pengetahuan yang dihasilkan oleh panca indera atau al-his, yang kedua, akal atau keduanya, dan pengetahuan yang ketiga yang dihasilkan lewat al-kasyf atau al-iyad. Implikasi dari pengetahuan irfani adalah menghampiri hukum tataran substantif dan esensi spiritualitasnya dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain, deoternes, yang berbeda ekspresinya namun memiliki substansi dan esensi yang kurang lebih sama.
Irfani juga dikenal dengan istilah intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khas intuisi antara lain zauki, rasa yang melalui pengalaman langsung, ilmu huduri yang itu kehadiran objek dalam diri subjek, dan esensial yaitu tanpa melalui kategorisasi akan tetapi mengenalnya secara intim. Intuisi merupakan hasil dari evolusi pemikiran yang tertinggi, tetapi bersifat personal. Perbedaan bayani, burhani, dan irfani. Yang pertama, sumber utama pengetahuan. Bayani menggunakan teks, yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan burhani menggunakan akal murni, logika, dan rasionalitas. Sedangkan irfani menggunakan intuisi dan pengalaman spiritual langsung. Yang kedua, metodologi kunci. Bayani menggunakan analisis linguistik dan kaidah usul fikih, sedangkan burhani menggunakan deduksi logis dan pembuktian rasional. Sedangkan irfani menggunakan penyucian jiwa dan latihan spiritual. Yang ketiga, fokus utama. Bayani menggunakan penetapan hukum dan etika normatif, burhani menggunakan pemahaman realitas secara rasional dan ilmiah, sedangkan irfani menggunakan pemahaman dimensi batin dan rahasia ilahi. Yang keempat, sifat pengetahuan. Bayani menggunakan objektif berbasis teks, sedangkan burhani menggunakan objektif universal dan dapat dibuktikan, sedangkan irfani menggunakan subjektif personal melampaui logika. Yang kelima, peranan akal. Bayani menggunakan akal untuk menafsirkan teks, sedangkan burhani menggunakan akal sebagai sumber utama dan penentu kebenaran, sedangkan irfani menggunakan akal sebagai penjelas secara intuisi penerimaan pengetahuan. Demikianlah materi nalar bayani, burhani, dan irfani yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.